Pada ini bulan Desember ya. Kita mau merayakan Natal. Ya mestinya ada sukacita, kegembiraan yang luar biasa kepada kita. Ketika kita datang di hadapan Tuhan, harus ada semangat yang luar biasa. Karena kita mau menyongsong, ya, kita mau memperingati hari di mana Tuhan lahir ke dalam dunia ini. Ya, oleh karena itu harus ada semangat, ada gairah untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Apa kabar? Luar biasa. Kabar baik. Yes. Haleluya. Diulang bagi Tuhan lebih dahsyat. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kalau Tuhan memberikan waktu kesempatan bagi setiap kita selama 1 tahun, ya, dari Januari hingga bulan Desember pada saat ini. Kita mau mengakhiri tahun 2024 ini, ya. Itu satu anugerah yang luar biasa karena tidak semua, ya, bisa sampai di penghujung tahun 2024 ini. Kalau kita bisa sampai pada saat ini di penghujung tahun 2024 ini, itu tidak terlepas dari anugerah Tuhan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita tahu bahwa pada saat ini, hari-hari ini, hari yang bersuka cita bagi setiap pengikut Kristus, ya. Ada kegembiraan, persiapan yang dilakukan setiap gereja-gereja Tuhan pada saat ini sungguh luar biasa. Bahkan antusias sebenarnya untuk mau datang, untuk mau beribadah kepada Tuhan mestinya lebih dari hari-hari yang lalu. Tetapi kalau kita lihat pada saat ini, coba Tuhan, lihat kiri kanannya, lihat bangku-bangku yang kosong pada saat ini. Apa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita? Oleh karena itu, setiap kita jemaat Tuhan yang bisa duduk pada saat ini di rumah Tuhan, kita harus sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memilih kita, ya, untuk bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu mari kita pergunakan hari-hari kita ini dengan baik. Nah, di bulan ini kita ada satu tema yang luar biasa, yaitu kasih yang terbesar. Kasih yang terbesar artinya besar. Tidak bisa kita ukur betapa besar kasih itu yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kasih yang tidak bisa kita balas dengan apapun, ya. Bahkan nyawa kita pun tidak bisa membalas kasih yang terbesar itu yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa? Karena nyawa kita ini bukan milik pribadi kita sendiri, tetapi itu adalah semuanya milik Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita jauh, ya, untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan membaca firman Tuhan. Yang pertama nanti kita akan baca dari Yohanes Perjanjian Baru, dan nanti kita akan membaca juga dari Perjanjian Lama. Yang pertama dulu kita akan baca dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Ya, satu ayat aja ini dari Yohanes. Kalau sudah buka semua Alkitabnya, boleh. Kalau belum, boleh lihat ke depan, ada di layar, ya. Ini karena satu ayat, mari kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Yang kedua, mari kita buka Kejadian. Kejadian 45 ayatnya yang pertama sampai ke-5. Kejadian 45 ayatnya yang pertama sampai yang ke-5.
Boleh jemaat Tuhan menyimak, saya akan membaca kepada kita. Ayat yang pertama dalam perikop, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Amin. Untuk firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Nah, tema yang kita dengarkan, yang kita akan bahas, yaitu kasih yang terbesar. Kalau boleh saya kasih subtema sedikit adalah kasih di dalam keluarga. Mungkin kita akan lebih yang membahas bagaimana kasih itu ada di dalam kehidupan keluarga kita, ya, di dalam kehidupan saudara-saudara kita. Nah, kasih, ya, dengan ada juga kata yang namanya cinta, itu hampir sama. Itu semua mengarah ke hal-hal yang positif, ya. Kasih itu adalah sesuatu perasaan yang kita berikan kepada orang lain tanpa mengharapkan sesuatu balasan, ya, dari orang yang kita kasihi, dari orang yang kita empati, simpati, ya. Tetapi kalau kata cinta yang sering kita ungkapkannya setiap hari, mungkin kepada pasangan kita, kepada pacar kita, kepada anak kita, itu adalah sesuatu perasaan antara atau emosi antara satu dengan yang lain. Dia cinta itu dia mengharapkan sesuatu balasan, ya, mengharapkan sesuatu balasan. Sedangkan kasih tidak. Makanya kalau orang yang mau, ya, yang mau atau suka kepada seseorang, dia bilang, bukan dia bilang saya mengasihi kamu, ya, bukan. Tetapi dia bilang apa sih? Dia kaku menjawab, "Aku mencintai kamu." Coba bilang. Ya, artinya ketika kita mengatakan itu kepada seseorang, kita mengharapkan sesuatu balasan dari seseorang itu. Oleh karena itu, kasih itu sangat luar biasa, ya. Sering mengungkapkan perasaan mendalam yang positif. Meskipun keduanya, kasih dan cinta itu mungkin keduanya ada perbedaan, ya, perbedaan di antara keduanya. Kalau kasih tadi lebih mengacu pada perasaan sayang, peduli, dan kebaikan yang tulus, kasih sering dikaitkan dengan perasaan iba. Ada rasa iba atau belas kasihan dan keinginan untuk membantu orang lain, ya, untuk membantu orang lain. Sedangkan cinta lebih mengacu pada perasaan kepada seseorang, seperti perasaan asmara yang seperti saya bilang tadi, atau cinta sering dikaitkan dengan perasaan lebih pribadi atau emosional satu dengan yang lain. Seperti yang saya bilang tadi, kasih itu tidak membutuhkan imbalan, ya, tidak membutuhkan imbalan, tetapi cinta membutuhkan imbalan. Oleh karena itu, ketika kita membentuk satu keluarga, ya, ketika tadi mungkin karena kita mau
membentuk satu keluarga, otomatis kan yang sering keluar daripada ucapan kita, saya mencintai kamu ya, saya mencintai kamu, WA saya mencintai kamu ya. Tetapi cinta itu bisa hilang. Benar gak? Cinta itu bisa hilang. Bisa kita bilang saya tidak mencintai kamu lagi. Makanya kadang orang berpacaran banyak ya. Hari ini putus sama ini kesana lagi. Karena cinta itu tidak abadi. Cinta itu tidak abadi. Tetapi kasih lain. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasih yang abadi. Kasih yang tidak pernah putus. Nah, demikian mestinya setiap kita, orang-orang yang sudah menerima kasih itu daripada Tuhan, ya, yang sudah percaya kepada Tuhan, mestinya yang kita harus ya pegang di dalam setiap kehidupan kita adalah kasih itu. Ketika kita membangun hubungan satu dengan yang lain, ya, dan kita sudah membentuk satu keluarga, kita sudah diberkati, disatukan oleh Kristus, maka harus berubah cinta itu menjadi kasih. Ya, cinta itu menjadi kasih supaya di dalam perjalanan kehidupan keluarga kita tidak pernah putus hubungan. Kita tidak pernah putus sesuatu komunikasi kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada saudara kita. Karena kasih tidak pernah punah. Kasih tidak pernah putus. Tetapi cinta putus. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, tadi di Yohanes yang kita baca tadi, bahwa kasih yang terbesar itulah kasih yang diberikan, yaitu nyawanya. Ya, Tuhan memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Siapakah sahabat-sahabat Tuhan? Yaitu kita semua jemaat Tuhan. Tuhan memberikan nyawanya. Artinya kasih itu adalah pengorbanan. Ada pengorbanan di situ. Nah, Tuhan memulai pengorbanan kasih yang besar itu bukan yang sering kita tahu bahwa pengorbanan kasih yang besar itu ketika dia disalibkan, ya, ketika dia disalibkan. Tetapi sebenarnya kasih terbesar itu ketika Tuhan, ya, ketika Tuhan lahir di dunia itu, disitulah sudah terjadi kasih yang terbesar itu. Jadi prosesnya bukan hanya pada saat dia mati di kayu salib, tetapi pada saat dia lahir, itu adalah kasih yang terbesar di dalam kehidupan kita. Mungkin walaupun pada saat ini kalau kita merayakan, kita lebih merayakan kelahiran. Kita sebenarnya konotasinya lebih karena sukacita kan, kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi sebenarnya itulah satu juga proses pengorbanan yang Tuhan mulai di dalam kehidupan kita. Pada saat-saat ini tidak sedikit orang yang merasa tidak dicintai, tidak diperhatikan, merasa sendiri, tenggelam dalam rasa putus asa. Mereka mencari penerimaan diri atau penerimaan kasih dan penghargaan dari keluarga, orang terdekat, teman, dan bahkan melalui apa yang dilakukannya. Namun seringkali ketika manusia mencari kasih itu, perhatian itu di dalam kehidupannya, kadang-kadang yang mereka terima adalah rasa kepahitan, ya, justru kebencian di dalam kehidupan mereka. Kenapa bisa terjadi? Ketika orang mencari sesuatu, ya, supaya mereka diperhatikan, supaya mereka dicintai, mereka tidak mendapatkan itu.
Karena mereka mencarinya kepada manusia. Mestinya ketika kita merasa sendiri di dalam kehidupan kita, ketika kita merasa tidak ada orang yang memperhatikan kita, ketika kita merasa tidak ada orang yang mencintai kita, mestinya kita datang kepada Tuhan yang penuh dengan kasih yang besar itu di dalam kehidupan kita. Karena manusia ini sering memberikan kita rasa tidak nyaman, sering mengecewakan, sering menyakiti hati kita. Bahkan bukan dari orang lain, yang sering menyakiti kadang-kadang adalah orang yang terdekat kita. Maka orang-orang yang merasa menerima perilaku seperti ini, mereka lebih sakit hati kepada orang yang terdekatnya ketika mereka disakiti daripada orang di luar yang mereka tidak kenal. Oleh karena itu, mari jemaat Tuhan, jangan sampai di dalam kehidupan keluarga kita ada hal-hal yang menjadi kepahitan yang kita tanamkan di dalam setiap hati keluarga kita. Kasih yang terbesar, karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Yang saya bilang tadi, ya, bahkan ketika kita berkata, saya mau menyerahkan nyawa saya kepada, umpamanya kan, ada yang kalau kita lihat ya, kalau kita nonton film-film ya, ada yang disandera, ya, ada disandera. Ketika kita pun mengatakan, jangan dia, saya aja yang kamu sandera, atau saya aja yang kamu tembak, itu tidak sebanding dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa? Karena yang kita berikan itu bukan milik kita. Ini siapa kita? Kenapa kita bisa mau berkata, saya mau menyerahkan nyawa saya untukmu? Tidak ada hak kita untuk mengatakan itu, karena kita sekali lagi milik Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Kenapa terlalu besar kasih Allah itu? Karena Dia sendiri adalah pencipta langit dan bumi. Dia Allah. Maka tidak ada seorang pun yang bisa melebihi kasih yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, dalam kejadian yang kita baca tadi, di Kejadian 45 ayatnya yang 1 sampai yang ke-5, kita bisa melihat tadi di situ, kalau jemaat Tuhan sering membaca firman Tuhan ini, mungkin bisa sudah tahu ya bagaimana kronologi ya Yusuf ini sehingga sampai dia ke Mesir. Kalau kita membaca bagaimana dia disakiti oleh saudara-saudaranya, bagaimana dia dibuang, bagaimana dia dijual, bahkan ketika dia sampai di Mesir pun bagaimana dia difitnah ya oleh istri Potifar, dan bagaimana dia masuk penjara. Mungkin kita bisa tahu betapa banyak penderitaan yang dia alami. Ya, kalau kita mungkin kita bilang, kalau mungkin dalam diri saya itu terjadi, apakah saya bisa melewati itu semua? Saya rasa kita tidak bisa. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan, kalau bukan karena kasih Tuhan, maka kita tidak bisa melewati. Dan kita percaya apa yang dialami Yusuf ini adalah karena kasih yang Tuhan berikan kepada dia. Kasih yang ada di dalam dirinya, kasih yang ada di dalam kehidupannya, sehingga dia bisa melewati, ya, dia bisa melewati apa yang dia alami di dalam kehidupannya. Nah, di ayat yang pertama berkata begini, ketika Yusuf
Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Kenapa Yusuf baru dia mau memperkenalkan dirinya ketika sudah berapa kali ya saudara-saudaranya balik untuk membeli bahan makan? Saya percaya kalau mereka tahu bahwa yang menjadi pemimpin pada saat itu ya adalah Yusuf, saudara mereka, mereka pasti tidak akan datang ke sana. Karena mereka memperlakukan Yusuf sebelumnya dengan tidak baik, jahat sekali yang mereka lakukan. Tetapi inilah Yusuf, ketika dia ada di dalam kasih, ketika hidupnya, dirinya ada kasih, maka dia mengusir semua orang yang di luar keluarganya sendiri. Kalian keluar semua. Saya memperkenalkan diri saya kepada saudara-saudara saya. Kenapa dia suruh orang lain? Supaya orang lain tidak tahu perjalanan kehidupannya. Supaya orang tidak tahu bagaimana saudara-saudaranya, baik saudara kandungnya maupun saudara tirinya, membenci dia. Dia usir semua orang. Artinya ketika ada kasih di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan membiarkan orang lain mengetahui aib masalah di dalam kehidupan keluarga kita. Orang yang punya kasih di dalam dirinya, dia tidak akan pernah mempermalukan saudaranya. Amin. Orang yang punya kasih tidak akan mempermalukan saudaranya, tidak akan mempermalukan pasangannya, tidak akan mempermalukan ayahnya, tidak akan mempermalukan ibunya, tidak akan mempermalukan anaknya. Itulah Yusuf. Makanya dia suruh orang lain keluar sendiri. Dia tahu ketika dia ada orang banyak di situ dan mereka bercerita bagaimana kehidupan mereka sebelumnya, maka yang malu sendiri adalah Yusuf. Makanya dia usir semua orang. Orang yang di dalam dirinya, ya, orang yang punya kasih di dalam dirinya, dia tidak akan pernah melibatkan orang lain untuk menyelesaikan masalah. Ya, kadang-kadang kita dalam keluarga kita punya masalah, justru kita lebih suka memanggil orang untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Sehingga orang lain tahu apa yang menjadi masalah di dalam kehidupan keluarga kita. Tetapi bisa kita melihat contoh yang baik pada saat Yusuf tidak melibatkan orang lain, sehingga dia usir semua orang untuk menyelesaikan masalah di dalam kehidupan keluarga. Itulah yang mestinya kita harus lakukan. Dan orang yang punya kasih di dalam hidupnya tidak akan mengumbar mulutnya dengan menceritakan kejelekan pasangannya, menjelekkan saudaranya ke ruang publik. Ya. Orang yang punya kasih di dalam kehidupannya, dia tidak akan mengumbar kejelekan keluarganya.
Justru dia menutupi supaya orang lain tidak mendengarkan. Tapi kalau kita lihat saat-saat ini, ya, apa yang terjadi justru sebaliknya. Ya, kalau kita lihat berita belum lama, kehebohan, ya, pasangan artis justru di depan publik mereka menceritakan aib, menceritakan kejelekan pasangannya. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena tidak ada kasih di dalam diri, tidak ada kasih di dalam kehidupan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, ketika kita ada di dalam satu komunitas, terlebih di dalam keluarga kita, mari jangan kita yang justru yang mempermalukan keluarga kita. Jangan sampai kita justru yang menjelek-jelekan saudara kita, keluarga kita. Jangan justru kita yang jangan sampai kita melibatkan orang lain di dalam setiap masalah keluarga kita. Kalau mungkin selama ini kita melakukan hal-hal seperti itu, mari saat ini Tuhan mengingatkan kita bahwa keluarga itu justru kita harus melindunginya, ya. Sehingga keluarga itu tetap utuh di dalam Tuhan. Ketika kasih itu kita nyatakan memulainya dari kehidupan keluarga kita. Baru setelah kita lakukan itu di dalam kehidupan keluarga kita, baru bisa keluar, ya, dari komunitas kita atau di dalam gereja berjemaah. Ketika kita tidak melakukan itu, kita tidak menjelekkan, kita tidak mengumbar aib keluarga kita, otomatis ketika itu sudah tertanam dalam kehidupan kita, kita pun tidak akan menjelek-jelekan orang lain. Sesama jemaat tidak akan menjelekkan, sesaat jemaat tidak akan mengumbar aib teman-temannya. Itulah orang yang punya kasih. Itulah orang yang sudah menerima kasih yang terbesar itu di dalam kehidupannya. Terima kasih banyak. Kedua, orang yang punya kasih di dalam hidupnya dapat mengampuni. Di ayat yang kelima berkata begini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati, ya. Karena kalau kita tahu tadi saudara-saudaranya takut, ya. Maka dia bilang, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Artinya apa? Dia memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya yang menyakiti hatinya, yang menyakiti perasaannya, ya. Kadang-kadang kan kita sering disakiti, ya. Jangankan orang lain seperti yang saya bilang itu, kadang-kadang orang-orang yang berdekat kita, kadang-kadang ucapan-ucapan itu di dalam kehidupan keluarga kita sering mengeluarkan hal-hal yang bisa menyakiti, ya. Tetapi orang yang mempunyai kasih di dalam kehidupannya bisa mengampuni. Makanya dia bilang jangan bersusah hati. Yes, saya tahu dulu kamu, ya. Maka dia bilang, engkau telah menjual saya. Saya memang sakit hati. Saya memang benci kepada kalian. Tetapi saat ini saya mengampuni kalian karena saya telah ada kasih di dalam hidup saya.
Mestinya itu yang kita lakukan di dalam kehidupan keluarga kita. Keluarga tidak pernah lepas daripada masalah, ya. Tidak akan pernah lepas daripada masalah. Tidak akan pernah lepas dari hal-hal, ya, yang tidak kita inginkan di dalam kehidupan kita. Tetapi tetap ada perdebatan di dalam kehidupan keluarga pasti. Ya, ada masalah-masalah yang kita alami, baik di dalam mungkin perekonomian kita, di dalam mendidik anak-anak kita. Ada bahkan antara suami istri, antara anak dan orang tua. Itu tidak bisa dihindari di dalam kehidupan kita. Itu pasti terjadi di setiap kehidupan keluarga kita. Tetapi satu hal yang kita harus tahu, bahwa ketika kita sudah menerima kasih daripada Tuhan, mestinya kita harus nyatakan itu di dalam kehidupan keluarga kita. Jangan sampai kita sudah menerima kasih pengampunan daripada Tuhan, tetapi kita tidak bisa memberikan pengampunan kepada keluarga kita sendiri. Kita tidak bisa menerima kembali keluarga kita, karena kita masih ada kepahitan di dalam hati saya. Justru dia lebih mengasihi orang lain. Kadang-kadang kita lihatnya, ada orang-orang yang begitu care kepada orang lain, ya, perhatian kepada orang lain. Tetapi dalam keluarganya sendiri dia abaikan. Itu salah. Justru sebenarnya kasih itu kita lebih dahulu menyatakannya di dalam kehidupan keluarga kita, bukan kepada orang lain dulu yang melihat bahwa ada kasih di dalam kehidupan saya. Harus yang lebih pertama melihat adalah istri saya, ya. Habis itu anak-anak saya, saudara saya, ibu saya, mertua saya, lingkungan terdekat saya. Baru mulai keluar orang lain yang akan melihat kasih itu. Jangan terbalik. Jangan sampai orang lain merasakan kasih di dalam dirinya melalui kita, tetapi keluarga kita tidak merasakannya. Orang yang tinggal di dalam kasih karunia Tuhan, dia akan hidup dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Orang yang punya kasih di dalam hidupnya, dia tidak akan sanggup untuk menjahati saudara-saudara. Justru ketika dia melihat saudaranya di dalam masalah, di dalam kekurangan, mestinya justru dia harus iba. Dia berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk membantunya. Tetapi pada saat ini banyak keluarga, saudara-saudara justru tidak melihat saudaranya yang lagi kesusahan. Jangankan membantu orang lain, orang yang terdekatnya saja dia tidak bantu. Mestinya ketika ada kasih Allah di dalam hidup kita, maka kita harus bisa melihat kelemahan, kekurangan, masalah yang dialami keluarga kita sendiri, dan kita harus melakukannya di dalam kehidupan. Oleh karena itu, beberapa hal yang bisa kita teladani di dalam kehidupan Yusuf, ya, di dalam firman Tuhan yang kita baca tentang kasih yang ada di dalam kehidupan kita. Kasih tadi tidak akan mempermalukan saudaranya. Kasih itu tidak akan melibatkan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Boleh minta dibantu dalam doa, ya, tapi jangan sampai justru orang lain kamu libatkan di dalam hal-hal yang tidak mestinya mereka dengarkan, yang mereka tahu. Orang yang punya kasih di dalam hidupnya
tidak akan mengumbar kejelekan pasangannya, tidak akan menjelekan saudaranya. Orang yang punya kasih di dalam kehidupannya, dia akan memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Orang yang punya kasih di dalam hidupnya tidak akan sanggup melakukan kejahatan kepada saudaranya sendiri, kepada keluarganya sendiri. Kasih adalah pengorbanan, dan kasih itu juga adalah mengampuni. Oleh karena itu, ketika kamu bilang saya mengasihi saudara saya, maka di situ ada pengorbanan. Jangan bilang saya mengasihi tapi tidak pernah berkorban melakukan sesuatu. Ya, yang lagi pada muda-muda ini, jangan sembarangan aku mencintaimu. Ketika dibilang jemput dulu ya, lagi sibuk. Aduh, lagi main games katanya. Hati-hati ya, yang lagi masih muda ini ya. Ketika engkau bilang sama seseorang, aku mencintaimu, berarti kamu siap berkorban. Oke? Bagi keluarga-keluarga, ya, ketika kita mengatakan saya mengasihi, saya mencintai keluarga, maka harus ada pengorbanan di dalam dan ada pengampunan di dalam. Amin untuk firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita.